Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Erwin Wira. Teman-teman, sebenarnya apa sih arti ATM atau amati tiru modifikasi? Kita di sini ngobrol santai aja teman-teman ya. Karena banyak teman-teman yang mensalahartikan antara ATM ya, amati tiru modifikasi dengan amati tracing modifikasi. Nah, ini sering banget dilakukan. Kesalahan fatal ini sering banget dilakukan, terutama bagi teman-teman yang bermain di situs Microstock ya. Jadi terinspirasi dari Google, misalkan niatnya terinspirasi dari Google, tapi ternyata ketika ingin melakukan modifikasi, dia melakukan proses tracing terlebih dahulu. Nah, ini yang akan membuat karya teman-teman ditolak, bahkan ada yang di-ban. Nah, seperti halnya teman-teman ketika main main POD misalkan ya, main POD kan banyak banget tuh ya yang ngirim fan art ya. Banyak banget yang ngeluh ke saya, "Mas, saya ngirim fan art kok malah di-ban ya." Sedangkan Mas Erwin tuh ngirim fan art ya. Ngirim fan art seperti tokoh Among Us gini ya, tokoh Among Us, tapi kok diterima gitu dan malah ada penjualan ya. Misalkan ya seperti itu. Kok bisa ya sama-sama fan art, cuman saya kok di-ban dan Mas Erwin kok diterima, malah terjadi sales gitu ya teman-teman ya. Dan ternyata begitu saya tanya, kenapa Mas alasannya di-ban? Ternyata yang bersangkutan mengambil tokoh bola ya, karakter bola, pemain bola yang hanya di tracing lalu dimainkan warnanya seperti gunakan efek ya, WPAP atau apa gitu ya, tanpa merubah dasarnya gitu. Jadi ada sih teman-teman yang main WPAP ya, tapi selamat, ada yang berhasil. Dan ada yang pinter, jadi ingin di WPAP kan ya, atau difilterkan atau pakai efek apapun, tapi dibikin versi chibinya, versi kuntitnya atau versi karikaturnya. Nah itu aman ya, itu aman, itu banyak yang bertahan sampai sekarang, walaupun ada juga yang di-ban mungkin karena mukanya terlalu mirip. Nah, sebenarnya saya punya tips ya buat teman-teman yang pengen main fan art ya, tapi sebenarnya sih agak lebih kemasukan juga sih. Saran saya di akhir-akhir ini di tahun tahun 2000-an ke atas ya, situs POD sepertinya sedang ketat-ketatnya buat pemain fan art teman-teman. Jadi sebisa mungkin hindari fan art yang sifatnya wajah gitu. Jadi kalau pengen main fan art, coba deh main di gaming atau di tokoh game, itu lebih aman. Saya rasa itu lebih aman karena dari pengalaman saya beberapa hari ini ya, beberapa waktu ini saya mengupload pelesetan atau versi nyeleneh dari sebuah game, tentunya dengan cara tidak tracing gitu ya. Di sini juga saya mau ngasih ujuk ke teman-teman, apa sih bedanya ATM dengan men-tracing dengan ATM yang sesungguhnya ya. Jadi banyak teman-teman yang benar-benar melakukannya tracing di atas objeknya. Jadi misalkan seperti ini ya, men-tracing objeknya, Game Boy Advance ini di tracing, bener-bener di atasnya di tracing ya, seperti ini misalkan ya, diisi warna ya, disamakan bentuknya seperti ini ya, presisi sekali. Nah, terus begitu jadi tinggal dirubah warna. Itu banyak sih yang keterima dengan cara itu ya, tapi lebih baik ditolak daripada diterima tapi di tengah-tengah tiba-tiba akunnya disuspend gitu teman-teman. Jadi saya punya tips nih, kalau pengen terinspirasi ATM gitu ya, amati tiru modifikasi, jangan pernah lakukan tracing. Jadi jadikan objek inspirasinya sebagai bahan kita lihat, patokan untuk kita lihat saja. Ada tombol misalkan, ada layar, ada bentuknya seperti apa, lalu buat di kertas yang berbeda, bukan di atasnya. Jadi bener-bener buat seperti orang ngelukis ya, orang ngelukis kan dia ngelihat objek terus dia gambar ulang di kertas. Nah, itu lebih aman daripada menjiplak di atasnya ya. Jadi contohnya seperti ini, saya melihat objek ini ya, Game Boy Advance, saya pengen bikin objek serupa tanpa men-tracing. Teman-teman bisa manfaatin shape-shape yang ada di Adobe Illustrator ya. Ini sangat asik sekali untuk menggambar dengan mirip tapi beda gitu ya. Jadi contohnya ketika saya pengen bikin bergaya doodle gitu ya, itu kan pasti kan membutuhkan objek-objek sederhana seperti ini. Nah, itu lebih aman. Jadi misalkan ketika kita bikin seperti ini ya, saya buat ya, nah ini lebih aman.
Jadi bukan di atasnya. Apalagi stylenya dibuat beda. Seperti saya, misalkan saya hobi ngedoodle ya, saya buat dengan versi doodle. Teman-teman mungkin punya hobi WPAP ya, silakan ya. Tapi jangan dibuat tracing, tapi dibuat objek baru seperti ini misalkan ya. Nah itu lebih aman teman-teman ya. Jadi bentuk roditnya beda ya kan. Pasti bentuk roditnya akan berbeda, dan pasti nanti bentuknya tidak akan, pixelnya tidak akan sama persis dengan yang kita tiru ya. Karena kan tidak sedikit juga agensi Microstock atau POD yang punya pendeteksi pixel. Jadi kalau kita lagi menggunakan tracing itu ketahuan karena pixelnya dideteksi sama mereka. Jadi cobalah buat yang berbeda seperti ini ya. Lebih simpel nggak apa-apa ya, malah semakin simpel semakin berbeda dengan aslinya kan teman-teman gitu ya. Dibuat versi simpelnya misalkan seperti ini, benar-benar beda. Jadi hanya untuk bahan lihatan aja gitu, bahan lihatan tanpa tracing di atasnya seperti ini. Dan teman-teman, tips yang selanjutnya bisa teman-teman coba ketika terinspirasi dengan tokoh game ya, atau dengan suatu tokoh, jangan langsung nggak melulu, nggak harus kita terinspirasi dengan tokoh utamanya. Kita bisa terinspirasi dengan objek-objek di sekitarnya, seperti itemnya ya, ada bom, ada monsternya, ada kotakan harta karunnya. Kita bisa terinspirasi dengan itu, dan biasanya itu lebih menarik pembeli ya. Misalkan saya penggemar game Mario nih, pasti saya bosen ya jika ngelihat Mario-nya doang nih, pasti bosen. Tapi sekali-kali pasti saya ingin membeli kaos yang ada gambar si jamurnya gitu, misalkan gambar si jamurnya atau gambar si monsternya, itu kan lebih excited gitu ya. Tuh ya, seperti ini contohnya. Buat berbeda, bener-bener buat berbeda dengan gaya teman-teman sendiri. Nah, teman-teman juga bisa memanfaatkan fitur Pathfinder ya, window Pathfinder ini untuk menggabungkan objek dan memotong objek seperti ini ya. Oke, nggak harus persis terinspirasi, itu bukan men-tracing. Jadi semakin beda justru semakin baik teman-teman ya. Semakin tidak mirip aslinya justru semakin baik. Itu ya. Di sini ada tombol ada 4, kita pakai yang 2 saja, itu juga cukup membedakan ya. Tapi ingat, tetap jangan tracing ya. Tetap harus berbeda dengan aslinya. Dia pendek, gininya kita bikin lebar. Nah, itu malah lebih bagus ya. Itu malah semakin berbeda dengan aslinya. Sorry. Ini videonya agak panjang, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita anggap aja seperti bermain game, seperti channel gaming, tapi berbagi ilmu ya, berbagi manfaat untuk mencari rezeki di dunia POD atau Microstock. Oh iya, tapi kalau Microstock nggak bisa fan art ya teman-teman ya. Perlu teman-teman pahami bahwa Microstock tidak bisa fan art. Jadi kalau yang suka main fan art, pastikan mainnya di situs POD, print on demand, seperti TeePublic ya, TeePublic, Redbubble ya, atau Teespring. Tapi yang paling gampang sih sampai saat ini TeePublic, walaupun banyak yang katanya disuspend ya, mungkin karena men-tracing ya, terinspirasinya dengan cara men-tracing itu tidak. Nah, itu memang beresiko di suspend ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, ada inspirasi yang bisa dipetik ya teman-teman ya, dari segi membuat objeknya, mudah-mudahan ya. Nah, ini belum selesai sampai di sini. Kita juga bisa mengkombinasikannya dengan berbagai macam elemen pendukung. Misalkan teman-teman suka dengan Mario ya, dan Mario itu dari mana sih? Ininya dari Nintendo kan. Nah, jadi selain ambil Mario-nya, bisa mengkombinasikan dengan device yang mirip dengan Nintendo, yang mirip ya, bukan yang hasil tracing gitu ya. Sorry, ini biasanya saya isi dengan fill ya, seperti ini. Jadi agak oke. Saya banyakkan main stroke ya teman-teman ya, karena saya penggemar doodle dan kawaii. Jadi mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang suka WPAP atau apa sebagai fan artnya ya. Tapi kali aja bisa jadi inspirasi bagi teman-teman yang main WPAP tapi di band terus. Kali aja bisa jadi inspirasi teman-teman ya.
Ya, mudah-mudahan ya, jadi saya dapat bisa ngasih teman-teman manfaat atau pencerahan bagi yang WP-AP-nya sering kena ban ya sama situs POD. Sorry, saya mau narik ini pakai ini ya. Nah, seperti ini. Mau saya taruh di sini, teman-teman. Ceritanya speaker ya. Seperti ini. Nah, ini videonya akan agak panjang karena kita selain ngobrol-ngobrol juga berbagi tips ya. Karena saya agak senggang nih, Fiverr-nya lagi agak santai, mungkin weekend. Jadi klien Fiverr saya lagi agak sepi, jadi saya bisa main POD dan Microstock. Nah, teman-teman bisa manfaatin Pathfinder seperti yang saya bilang tadi ya. Cara mengcopy objek ini, misalkan saya ungroup dulu, Ctrl+Shift+G, Ctrl+C, Ctrl+F. Nah, saya window Pathfinder. Nah, saya potong ya, seperti ini ya. Jadi ininya saya delete. Ada berbagai macam cara sih, cara memotongnya teman-teman bisa bereksplorasi aja di Pathfinder. Ini ada banyak sekali cara mengkombinasikan dan memotong sebuah objek. Oke, ini ada sisa yang harus dihapus. Nah, seperti ini ya. Oke, dapat device-nya ya. Simple nggak apa-apa, semakin simple semakin berbeda. Nah, sini saya mau kombinasikan dengan si monster ini nih, monster ini ya. Monster tumbuhan ya. Nah, ingat, jangan men-tracing. Terinspirasi itu tidak men-tracing ya teman-teman ya. Terinspirasi itu meniru objeknya tanpa men-tracing. Contohnya seperti yang saya lakukan ini, saya buat di bidang sendiri, tidak menjiplaknya ya. Saya biasanya memainkan struknya jadi lebih cute ya, dengan cara struknya dirubah jadi rounded. Teman-teman bisa pilih struk lalu dironditkan. Nah, jadi rounded seperti ini ya, jadi tidak terlalu tajam. Ini mengesankan lucu atau cute ya, bagi saya ya. Oke. Ini bisa dikasih potnya, seolah-olah potnya keluar dari layar monitor ya teman-teman ya. Jadi salah satu cara terinspirasi itu untuk memodifikasinya agar benar-benar berbeda, mengkombinasikannya dengan objek lain yang masih berhubungan tanpa men-tracing ya. Selain meniru, kita juga bisa mengkombinasikan dengan objek lain tanpa men-tracing. Oke, kita bisa potong objek ini ya dengan pen tools ya, pen tools. Lalu kita kasih titik di sini ya, 1, 2, 3 ya. Lalu pilih pakai tanda panah putih di sini untuk di delete. Nah, dia ke delete, kita tarik ke sini. Kita tarik pakai tanda panah putih ya, direct selection tools seperti ini. Oke. Begitu juga yang ini. Seperti ini ya. Warnanya belakangan aja ya. Kita fokus ke doodle-nya, line art-nya ya. Oke ya, mirip, potnya mirip tapi tidak tracing ya. Seperti itu yang saya maksud teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Nah, kadang simple malah membuat perbedaan yang mencolok dari aslinya. Ya, kadang simple malah membuat perbedaan yang mencolok dari aslinya. Nah, teman-teman bisa mainin pakai ellipse tools, lalu di delete dengan bagian tertentunya, delete dengan tanda panah putih ini, dipilih, diseleksi, lalu tekan del atau backspace, maka akan terdelete. Nah, ini juga bisa diinspirasi teman-teman dalam membuat objek ya, mengandalkan shape-shapes yang ada di sini, shapes tools ya. Itu asik sekali untuk membuat objek ya tanpa men-tracing ya. Untuk yang suka main fan art bergaya doodle, bertema game ya, seperti saya.
Nah, ini semakin berbeda, semakin baik ya teman-teman. Oke. Oke. Kalau kepanjangan boleh di skip videonya. Oke, kali aja di tengah video teman-teman menemukan inspirasi lain dari video ini, ya. Oke. Sepertinya tombolnya kurang besar, coba saya besarkan. Nggak kali ya teman-teman, nggak bosan kali ya nonton video ini, karena saya yakin teman-teman ada yang suka nonton channel gaming sampai berjam-jam. Masa sih nonton channel desain yang nambah ilmu nggak bisa nonton berjam-jam? Saya yakin teman-teman di sini pasti haus akan ilmu ya. Oke, seperti ini. Oke, saya rasa teman-teman sudah dapat gambarannya cara terinspirasi atau cara meniru tanpa men-tracing ya, tanpa menjiplak. Saya rasa teman-teman sudah tahu tipsnya ya. Dan sekaligus tips ini sekaligus menjadi pengaman bagi teman-teman yang selama ini, atau mungkin solusi bagi teman-teman yang selama ini akunnya suka disuspend oleh situs POD karena bermain fan art ya. Sekaligus memberikan masukan yang sering memainkan fan art wajah, cobalah beralih ke fan art yang lain seperti gaming misalkan ya, yang diperuntukkan untuk para penggemar game ya. Oke, kalau teman-teman sudah paham, kita langsung selesaikan saja gambarnya ya. Saya tinggal menambahkan sedikit ornamen dan coloring ya. Saya akan menambahkan beberapa item yang mungkin muncul di game Super Mario Bros atau Mario Land ya, yang sangat identik ya, tapi kita buat sedemikian rupa sehingga tidak menyalahi aturan dalam meniru ya, tidak menyalahi aturan dalam terinspirasi ya, yaitu tidak men-tracingnya. Jadi dibuat sendiri di tempat berbeda. Oke, seperti ini. Ini balok-balok yang sering muncul di game Super Mario dan Mario Land. Saya jadikan ornamen pelengkap supaya tidak sepi desainnya. Nanti kalau struknya ketebalan kita coba tipiskan lagi. Oke, di sini ada balok juga yang mungkin akan saya beri tanda tanya ya, sebagai aset objek yang biasanya dipakai di game Mario untuk menyimpan harta karun atau bonus ya, atau bintang atau jamur penambah nyawa ya. Mungkin saya di sini memakai font ya, item font untuk membuat tanda tanya. Oh ya, bicara tentang font ya, saya pernah bahas ya cara memilih font yang aman untuk bermain POD, yaitu font dari yaitu font dari Google Font ya, font.google ya, itu ada di channel saya ya. Nanti teman-teman bisa cek cara mencari font yang aman untuk bermain POD atau situs-situs microstock ya. Jadi fontnya font yang berlisensi free komersial. Saya sangat menyarankan situs dari Google Font ya. Seperti yang saya pakai ini, Sniglet adalah salah satu font yang saya dapatkan dari Google Font ya. Jadi tidak mengambil font yang berbayar tapi berlisensi komersial, artinya gratis tapi berlisensi komersial, free for komersial ya. Kita expand di sini. Oke, mungkin kita tambahkan icon yang kadang-kadang jadi favorit para gamers di Mario Bros ya, mungkin item jamur ya, jamur yang bisa penambah nyawa mungkin ya, seperti ini. Dibuat dengan gaya berbeda. Semoga bisa jadi acuan teman-teman dalam membuat objek tanpa men-tracingnya sehingga aman untuk dijadikan fan art.
Oke. Oh iya, kita bisa manfaatkan Pathfinder ya teman-teman. Yang ini untuk memecah semuanya ya. Jadi seperti ini, jadi bagian pecahan. Seperti ini misalkan ya. Lalu kita gabung saja bagian ininya dengan yang union. Seperti ini ya, unite ya. Oke. Sudah mewakili elemen-elemen yang ada di dalam sebuah game Mario Land. Mungkin satu icon lagi ya yang cukup dikenal. Oke. 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 Mungkin struknya ketebalan kita bisa kecilkan seperti ini. Oke. Kita grup dulu, kita kecilkan struknya, mungkin struknya sorry, ini ada objek yang struknya mungkin 60 saja, misalkan seperti ini ya. Oke, biar objeknya lebih kelihatan. Sorry, ini harusnya fill bukan stroke. Oke, seperti ini. Oke, karena style saya adalah style kawaii doodle, saya akan menambahkan sedikit elemen yang sangat identik dengan kawaii style, yaitu karakter wajah yang imut dan lucu ya, cute. Seperti ini, mungkin akan dipasang. Dari video ini mungkin teman-teman bisa sambil meniru ya, yang baru memulai POD, meniru tanpa men-tracing ya, jadi bisa mengikuti dengan gaya teman-teman sendiri. Semoga bisa menjadi inspirasi tanpa teman-teman harus men-tracing sebuah gambar ketika membuat fan art. Oke. Untuk yang bingung cara men-align bagaimana, kita tinggal pilih ketika kita memilih objek ya. Di sini selalu tampil opsi untuk align ya, ketika kita memilih lebih dari 2 objek, dengan syarat jika ada objek yang terpisah kita satukan dulu dengan cara di grup. Ini kan terpisah nih tadinya ya. Kita grup ya, kita drag, kita Ctrl G ya, supaya di tengah kita align centering seperti ini. Jadi di tengah ya. Oh iya, align itu ada 2 ya teman-teman ya, ada align terhadap artboard ya, jadi dia align-nya di tengah-tengah artboard, atau align terhadap objek yang kita kehendaki. Yang kita kehendaki itu seperti ini, align to selection. Nah gitu ya. Oke, ini akan saya jadikan objek, dari stroke jadi objek, saya expand supaya memudahkan saat coloring ya. Nah seperti ini. Oke. Oke. Dan mungkin di sini juga. Sorry. Di sini juga ada. Oh, sorry. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau sudah, sekarang kita masuki tahap coloring dan shading. Ikuti terus teman-teman ya. Untuk coloring dan shading, biasanya saya supaya mudah saat mewarnai doodle. Ya, sorry, saya perlu menambahkan elemen. Di sini mungkin saya kasih gigi ya. Gigi, di sini celangap ya. Mungkin di sini kita buat tersenyum ya, agar berbeda. Oke. Seperti ini.
Inilah salah satu contoh terinspirasi tanpa tracing ya, dibuat dengan gaya berbeda tanpa men-tracing. Oke, seperti ini. Oke, kembali ke tujuan, kembali ke cara coloring yang mudah. Sorry sebentar. Oke, cara coloring yang mudah itu gini teman-teman, kalau untuk doodle saya pilih semuanya dulu ya. Ini kan semuanya masih stroke ya teman-teman ya, kelihatan ya ketika di Ctrl Y. Nah ini stroke ya. Saya ubah jadi objek dulu dengan cara objek expand. Sorry mata saya terlalu banyak begadang jadi agak sepet. Kita oke, seperti ini. Nah ya, ini kan jadi objek ya tadi struknya ya. Kita combine jadi satu dengan Pathfinder yang unite ini ya. Klik. Nah maka dia akan jadi satu ya. Jadi semua lainnya jadi satu ya. Mungkin biar nggak terlalu hitam banget, karena stylenya kawaii, kita kasih warna yang soft. Soft biasanya abu-abu atau coklat tua ya. Coba saya abu-abu ya, kita ganti-ganti aja kalau kurang serak ya. Seperti ini. Nah untuk mewarnainya, saya juga memanfaatkan fitur Pathfinder entah teman-teman ya nantinya ya. Coba kita pilih rectangle dulu, biasanya saya pilih rectangle. Saya drag semuanya, saya isi sembarang warna, misalkan kuning ya. Lalu saya taruh di belakang objeknya. Ya, seperti ini. Terlalu muda mungkin warnanya. Agak tua sedikit struknya. Nah, ketika sudah naruh objek seperti ini, saya pilih semua lagi teman-teman. Lalu saya pecah dengan Pathfinder yang divide. Nah, seperti ini. Nah, ini ketika di ungroup, mereka ini adalah pecah-pecahan yang memudahkan kita untuk mewarnai nantinya. Nah, di delete saja ya. Oke. Lalu kita isi warna sesuai dengan kemauan kita ya. Mungkin diisi dengan warna yang mirip Nintendo Switch ya, tapi tidak men-tracing karena hanya terinspirasi warnanya saja. Oke. Seperti ini, tombol-tombolnya mungkin abu-abu agak tua. Seperti ini, misalkan. Ambil warna di sini dengan color picker ya teman-teman ya, yang ini ya, yang seperti obat tetes mata. Lalu diisi dengan warna agak tua, misalkan. Seperti ini. Untuk tombol ya, tapi kurang bagus ya. Apa kita isi warna putih aja deh. Oke, jangan terlalu mirip dengan aslinya, nggak apa-apa. Oke, ini mungkin kita isi dengan warna putih saja mungkin. Oke, jadi kita fokus ke objek-objek yang lainnya yang diberi warna benar-benar kompleks ya. Di sini saya memberi warna hijau seperti ini. Oke, untuk harta karunnya saya beri warna kuning seperti ini. Ya, tanda tanya tidak perlu diwarnai. Untuk batu batanya akan saya beri warna yang mirip dengan aslinya. Hanya terinspirasi warnanya saja, tidak menjiplak gambarnya. Ya, seperti ini. Oh, kurang terang. Oke, terlalu tua. Saya cari yang agak soft deh, nggak harus mirip. Oke, seperti ini. Untuk tumbuhannya agak berbeda mungkin, warnanya kita samakan dengan ini saja. Oke. Oke. Giginya mungkin warna putih saja. Seperti ini. Oke. Lalu si jamur mungkin masih mengikuti warna agak pink mungkin ya. Seperti ini. Oh, biasanya dia merah ya. Merah ya, sama seperti ini. Wajahnya yang putih ya. Seperti ini. Bintang tetap kuning. Oke. Mungkin saya akan meretouch-nya sedikit dengan shading ya dan ornamen-ornamen tambahan seperti bola-bola ini ya dengan warna putih ya. Nah, yang keluar-keluar garis ini bisa teman-teman pakai efek Pathfinder yang tadi saya bilang ya, Pathfinder yang divide seperti ini ya, bisa.
atau pakai yang lain. Mungkin orang lain punya cara yang berbeda ya, atau teman-teman mungkin punya cara yang berbeda, tapi saya lebih mudah dengan yang memecah seperti ini. Nah, jadi tinggal di delete saja seperti ini ya. Oke, seperti ini. Mungkin juga di jamurnya juga ada dot-dotnya ya, biasanya seperti ini. Sorry teman-teman, nggak apa-apa ya nemenin saya kerja. Saya kerja sambil sharing ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman dan tidak menyita waktu teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, saya bisa tambahkan shading di sini dengan cara Ctrl C atau copy ya, copy objeknya ke depan seperti ini ya, copy, lalu belakangnya mungkin dikasih warna gelap. Ini untuk efek shading tanpa gradasi, kurang tua, seperti ini ya, tuh shading tanpa gradasi. Bisa teman-teman tiru ya caranya. Oke. Oke, ini juga ya, di copy, lalu belakangnya gelap, depannya saya kasih warna terang, seperti ini. Bisa juga tambahkan aksen-aksen putih ya, seperti ini, putih. Oke. Oke, kira-kira seperti ini tampilannya, dan teman-teman bisa lihat ketika dipasang di sebuah mockup ya, setelah di-upload di publik, hasilnya seperti ini ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin bermain fan art dengan aman, mungkin tips dan masukan dari saya ini bisa teman-teman pakai ya teman-teman ya. Jadi kalau main fan art itu jangan selalu menampilkan wajah, jangan selalu menampilkan karakter yang mengandung yang sangat identik, sangat mudah dikenal oleh umum ya, sehingga yang punya trademark akan segera mengenali dan merasa dirugikan. Jadi kalau bisa hindari seperti itu. Walaupun banyak sih teman-teman yang selamat atau yang masih aman bermain seperti itu, tapi saya sarankan jika bisa beralih ke yang lain selain fan art dengan wajah, cobalah fan art yang seperti ini ya, yang simple namun masih tetap memperkenalkan ciri khas dari sebuah objek fan artnya. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menemani saya dalam bekerja. Semoga terinspirasi. Assalamualaikum.